Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan pada hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat fi amanillah. Untuk hari ini kita akan belajar tentang salat sunnah muakkad dan ghairu muakkad, yaitu pelajaran fikih kelas 7. Untuk salat sunnah muakkad, pengertiannya adalah salat sunnah yang dikuatkan. Maksudnya selalu dikerjakan Rasulullah dan jarang ditinggalkannya. Perlu diketahui hal-hal yang perlu diperhatikan dalam salat sunnah muakkad, yaitu tidak didahului azan dan iqamah, dilaksanakan secara munfarid, yaitu sendirian, kecuali salat sunnah idain, yaitu salat sunnah hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Kemudian dimulai dengan niat sesuai dengan jenis salatnya. Dilaksanakan dengan 2 rakaat salam. Jadi salat sunnah itu pelaksanaannya yaitu dengan jumlah rakaat 2 rakaat. 2 rakaat salam, kemudian 2 rakaat salam. Tempat melaksanakan salat sunnah sebaiknya berbeda dengan salat wajib. Misalkan kalau salat wajib di masjid, kalau salat sunnah di rumah. Selanjutnya bacaan sunnah ada yang dibaca sir. Sir itu berbisik atau samar. Contohnya salat duha dan salat rawatib. Nah, kalau yang dibaca dengan jahr atau keras, disuarakan meskipun di siang hari pelaksanaannya adalah salat sunnah idain, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Selanjutnya adalah macam-macam salat sunnah muakkad. Yang pertama adalah salat sunnah rawatib. Salat sunnah rawatib adalah salat sunnah yang menyertai salat fardu, baik dikerjakan sebelum salat fardu ataupun sesudahnya. Yang sering disebut salat qobliyah yaitu sebelum salat fardu, dan salat ba'diyah yaitu sesudah salat fardu. Adapun yang termasuk salat sunnah rawatib menurut kesepakatan semua ulama yaitu 1-2 rakaat sebelum salat subuh. Yang kedua 2 rakaat sebelum salat zuhur. Kalau salat 2 rakaat sebelum subuh itu istilahnya salat fajar. Yang ketiga 2 rakaat sesudah salat zuhur. Yang keempat 2 rakaat sesudah salat maghrib. Dan yang kelima 2 rakaat sesudah salat isya. Itu adalah yang termasuk salat sunnah rawatib muakkad yang selalu oleh Nabi dikerjakan dan juga dianjurkan kepada umat-umatnya. Kemudian adalah keutamaan salat sunnah rawatib. Di antaranya adalah keutamaan salat sunnah sebelum subuh yang sering disebut salat sunnah fajar. Dijelaskan dalam hadis yang berbunyi dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Nabi SAW, beliau telah bersabda, 2 rakaat sebelum fajar itu
lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Hadis riwayat Muslim. B. Keutamaan salat sunat zuhur baik qabliyah maupun ba'diyah, dan salat sunnah sesudah maghrib dan sesudah isya. Dijelaskan dalam hadis yang artinya sebagai berikut: siapa yang salat sehari semalam 12 rakaat, maka dibangunlah baginya sebuah rumah di surga, yaitu 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Yang selanjutnya adalah tentang sholat sunnah malam. Sholat sunnah malam itu adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari setelah sholat isya sampai terlihat fajar. Macam-macam sholat sunnah malam. Yang pertama adalah sholat witir. Sholat witir adalah sholat sunnah yang dilaksanakan pada malam hari setelah sholat isya hingga terbitnya fajar dengan jumlah rakaat yang ganjil, paling sedikit 1 rakaat dan paling banyak 11 rakaat. Dan sholat witir sebagai penutup dari seluruh sholat malam. Sholat witir menurut Syafi'i, Hambali dan Maliki, ini ulama mazhab, hukumnya adalah sholat sunnah muakkadah. Sementara menurut Hanafi, hukumnya wajib. Dasar pengambilan Khulasatul Kalam halaman 112, Salatul witri wajibatun inda Abi Hanifah wa sunnatun muakkadah inda ghairi. Cara pelaksanaan salat witir: tiap-tiap 2 rakaat salam, dan yang terakhir boleh 1 atau 3 rakaat salam. Kemudian salat witir dilaksanakan 3 rakaat, maka tidak usah membaca tasyahud awal atau at-tahiyat awal. Yang kedua, salat tahajud. Salat tahajud adalah salat sunnah yang dilaksanakan pada malam hari. Waktu yang paling baik ialah dilaksanakan sesudah bangun tidur setelah sholat isya, sepertiga malam yang terakhir. Jumlah bilangan rakaatnya paling sedikit 2 rakaat dan paling banyak tidak terbatas. Yang nomor 3 adalah sholat tarawih. Sholat sunnah tarawih adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari pada bulan Ramadan. Waktunya setelah melaksanakan sholat isya sampai menjelang subuh. Bilangan rakaat sholat tarawih ini bermacam-macam, ya sesuai dengan pendapat para ulama. Di sini ada yang menjelaskan ulama Syafi'i, mazhab Syafi'i itu 20 rakaat. Ulama Hanafi 20 rakaat, Hambali 20 rakaat, Maliki 39 rakaat. Sedangkan hadis yang berasal dari Aisyah itu 11 rakaat. Selanjutnya adalah sholat sunnah idain. Kata idain itu berarti 2 hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha.
Salat Idain adalah salat sunnah yang dilakukan karena datangnya Hari Raya Idul Fitri atau Idul Adha. Salat Idul Fitri dilaksanakan pada tanggal 1 Syawal, sedangkan salat Idul Adha dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah. Salat Idain disyariatkan pada tahun pertama Hijriah. Nah, sedangkan hal-hal yang disunahkan dalam salat Id yaitu membaca takbir, ya, kemudian mandi, berhias, memakai pakaian yang paling bagus, dan memakai wangi-wangian. Kemudian makan sebelum salat Idul Fitri, sedangkan untuk Idul Adha makannya sesudah pulang dari salat Id. Jadi istilahnya itu puasa dulu, dari salat Id makan. Berangkat menuju ke tempat salat Id dan pulangnya dengan jalan yang berbeda. Nah, kalau tidak ada ya jangan memaksakan, ya. Hal-hal yang disunahkan pada salat Id dilaksanakan secara berjamaah, takbir 7 kali setelah membaca doa iftitah sebelum membaca surat Al-Fatihah pada rakaat pertama. Sedangkan pada rakaat yang kedua yaitu membaca takbir 5 rakaat sebelum 5 takbiran, ya, sebelum membaca surat Al-Fatihah selain dari takbir pada waktu berdiri. Kemudian mengangkat tangan setiap kali takbir, membaca tasbih di antara beberapa takbir, membaca surat Al-A'la setelah surat Al-Fatihah pada rakaat pertama dan surat Al-Ghasyiyah. Kemudian salat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid itu berarti penghormatan masjid. Salat tahiyatul masjid berarti salat yang dikerjakan untuk menghormat masjid. Masjid adalah tempat manusia bersembah sujud kepada Allah. Semua kegiatan di masjid menggunakan nama Allah, makanya masjid disebut Baitullah. Demikian mulianya sehingga Islam mensyariatkan salat tahiyatul masjid, ya. Nabi bersabda, apabila salah seorang di antara kamu masuk masjid, hendaklah ia salat 2 rakaat sebelum duduk. Adapun tata cara dalam melakukan salat tahiyatul masjid, yang pertama, rukun salat tahiyatul masjid sama dengan rukun salat pada umumnya. Syarat sah salat tahiyatul masjid sama dengan salat yang lain, ditambah satu lagi, yakni dilakukan di masjid. Tidak sah jika dilakukan di luar masjid. Kemudian salat tahiyatul masjid dilaksanakan sebanyak 2 rakaat. Bacaan salat tahiyatul masjid sama dengan salat yang lain, hanya niatnya saja yang berbeda. Sesuai dengan pendapat jumhur ulama, hukum salat 2 rakaat sebelum masuk masjid adalah mandub atau sunnah dan tidak wajib. Nah, itu adalah penjelasan dari salat sunnah muakkad. Selanjutnya adalah salat sunnah ghair muakkad. Pengertian salat sunnah ghair muakkad adalah salat sunnah yang tidak dikuatkan, maksudnya kadang dikerjakan Rasulullah dan kadang tidak dikerjakannya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam salat sunnah muakkad yaitu yang pertama, tidak didahului azan dan iqamah. Dilaksanakan secara munfarid atau sendirian. Dilaksanakan dengan 2 rakaat salam. Tempat melaksanakan salat sunnah sebaiknya berbeda dengan salat wajib. Bacaan tidak dinyaringkan atau syir. Kemudian memulai salat diawali dengan niatnya masing-masing.
macam-macam sholat sunnah ghair muakkad, yaitu sholat sunnah rawatib. Ada beberapa sholat sunnah rawatib yang merupakan sunnah ghair muakkad, yaitu menurut mazhab Hanafi, ya, yaitu 4 rakaat sebelum dan sesudah zuhur dan 4 rakaat sebelum asar. Ini menurut mazhab Hanafi dan Syafi'i. Kemudian sholat duha. Sholat duha adalah sholat yang dikerjakan pada waktu duha, yakni ketika matahari terbit setinggi tombak sampai menjelang waktu zuhur. Hukum mengerjakan sholat duha adalah sunnah. Sholat duha memiliki keutamaan yang besar bagi pelakunya, sehingga Rasulullah menganjurkan para sahabat dan seluruh kaum muslim untuk melaksanakannya. Bilangan rakaat sholat duha yaitu sekurang-kurangnya 2 rakaat dan sebanyak-banyaknya 11 rakaat. Tata cara sholat duha itu sama dengan sholat lainnya, hanya saja pada rakaat pertama dianjurkan membaca surat Al-Fatihah, kemudian surat Asy-Syamsi, sedangkan rakaat selanjutnya adalah surat Al-Fatihah lalu surat Ad-Duha. Jika belum hafal, boleh menggunakan surat apa saja. Nah, itu adalah contoh sholat sunnah ghair muakkad. Meskipun memang masih ada contoh sholat sunnah yang lain, termasuk sholat istikharah, ya, sholat istisqa, sholat hajat. Ini contoh, salah satu contoh saja. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semuanya. Sekian, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.